Satu minggu kemudian di rumah Anggar, sore ini Anggar pulang lebih awal dan sudah sampai rumah lebih dulu. Anggar pun duduk di sofa sembari melepas dasinya. Dedek sendiri berada di rumah nenek. Ya, seminggu setelah kejadian di rumah bapak mertuanya waktu itu, Anggar selalu berusaha menelpon bapak mertuanya. Namun bapak mertuanya tak pernah menjawab teleponnya. Kadang bapak mengecatnya dan meminta maaf karena jarang membawa HP ketika di sawah. Dan setiap Anggar mengecat dan menyinggung masalah pribadi, mertuanya itu tak pernah menjawab dan selalu mengalihkan pembicaraan. Menanyakan pekerjaan, menanyakan cucu, dan lainnya. Jujur, Anggar masih penasaran pada mertuanya itu. Juga rindu dengan kecupan bibir kilaf mertuanya yang sempat Anggar rasakan di pematang sawah itu. Ya, Anggar baru ingat, ini sudah weekend. Bukankah bapak berjanji akan datang sendiri menengok cucunya? Ya, Anggar mencoba menghubungi Pak Warno, namun mertuanya itu tak juga menjawab panggilan teleponnya. Anggar pun lanjut menelpon Anggun, namun Anggun juga sama, tak mengangkatnya. Mungkin istrinya sedang sibuk. Anggar pun pergi ke kamar mandi. Di desa sendiri, malam ini Pak Warno sedang membakar singkong untuk nantinya disantap bersama kopi di gazebo pinggir sawah. Ya, malam ini Pak Warno senang karena tadi Anggun menelponnya dan rencananya besok pagi Pak Warno akan ke kota dijemput oleh supir Anggun. Pak Warno sudah tak sabar bertemu putri dan cucunya. Meski ada sedikit rasa malu pada menantunya akibat kekilafannya malam itu. Jujur Pak Warno malu, tapi aneh. Malu tapi rindu. Sejak kepergian Anggar ke kota, Pak Warno jadi kepikiran terus. Wajah Anggar sangat mirip Warsito, padahal Anggar anak laki-laki. Pak Warno juga heran, mengapa menantunya itu diam saja saat Pak Warno mencium bibirnya dan terlihat menikmati. Atau jangan-jangan menantunya itu... entahlah. Yang jelas, Pak Warno harus bisa menahan hasratnya. Meski jujur rasa bibir Anggar manis semanis Warsito papanya. Bahkan ketika Pak Warno memeluknya, rasanya seperti memeluk Warsito, kekasih hatinya yang telah pergi mendahulinya. Lagi-lagi Pak Warno meneteskan air mata, mengingat-ingat saat kenangan bersama Warsito. Rasa-rasanya Anggar adalah titisan Warsito. Rupanya tubuhnya, gerak-geriknya, sama persis saat Warsito muda dulu. Sungguh Pak Warno merindukan Warsito. Ya, hanyalah doa yang bisa ia berikan. Pak Warno pun membolak-balikan singkong. Dan ketika ia sedang membolak-balikan singkong, suara langkah kaki terdengar mendekat di telinganya. "Pak Anggar!" teriak Pak Warno yang seketika terkejut dengan kedatangan menantu tampannya itu. Pak Warno pun berjalan perlahan menghampiri Anggar. "Wah, lagi bakar singkong nih." "Oh, iya. Mana Anggun dan cucu bapak?" "Saya sendiri. Anggun dan Dede di rumah neneknya. Jadi saya yang jemput bapak ke kota." "Bukannya Anggun menyuruh supir untuk jemput bapak besok pagi?" "Saya sudah minta izin Anggun untuk jemput bapak langsung," ucap Anggar sembari tersenyum. Dan senyum Anggar itu membuat Pak Warno bergejolak. Apalagi saat ini mereka hanya berdua saja di rumah. Tidak-tidak, Pak Warno mencoba menahan. Keduanya pun masih saling berpandangan. Entah mengapa, keduanya sama-sama nge-freeze. Keduanya bingung mau ngomong apa. "Anggar, kamu tunggu di luar aja ya. Nanti bapak buatkan kopi. Bapak masih bakar singkong. Bapak lagi pengen singkong soalnya." "Bapak gak pengen singkong saya?" Set, cups. Ya, bukannya keluar, Anggar justru menarik tangan Pak Warno dan mencium bibir mertuanya yang malam itu sempat ia rasakan. Dan malam ini Anggar dapat merasakannya lagi. Anggar mencium mertuanya dengan penuh gairah dan sedikit memaksa. "Anggar, jangan nak." "Brak." Ya, Anggar mendorong mertuanya itu sampai dinding pawon. Anggar yang kepalang menahan hasratnya sejak dari di kota tadi, kini benar-benar ingin melampiaskan gejolak kehumuannya yang sudah lama ia pendam sejak menikah dengan istrinya. Dan kini bobol juga pertahanannya gara-gara mertuanya yang sangat menggairahkan itu. Anggar rindu bapak. Semenjak kejadian bapak mencium Anggar malam itu,
Anggar kepikiran bapak. Muah. Tapi Anggar, ini salah nak. Anggar tahu, tapi Anggar sayang bapak. Sebagaimana papa Anggar menyayangi bapak. Anggar janji akan menggantikan papa menemani bapak agar bapak gak kesepian. Mulai malam ini, Anggar akan menggantikan posisi papa. Gar, desa Pak Warno saat Anggar membuka kancing kemeja jarik dan memainkan lidahnya di seluruh permukaan tubuh Pak Warno. Mulai dari leher, puting, perut, dan kini mulai turun membuka celana Pak Warno. Hingga kemudian, ya, Pak Warno pun tak bisa melawan. Batang besarnya yang sudah lama nganggur itu kini terasa kembali. Anggar benar-benar tak menyangka akhirnya bisa menikmati tubuh mertuanya malam ini juga. Setelah puas menghisap batang Pak Warno, kini Anggar membalikkan tubuh mertuanya itu. Sehingga Pak Warno bak cicak yang menempel di dinding dengan pantat yang sedikit menungging akibat tarikan kuat tangan menantunya itu. Pak Warno dapat merasakan jika jari-jari menantunya itu kini perlahan mulai membuka pantatnya yang sudah lama tak ada yang menjamah dan membelahnya selain Warsito yang merupakan papa Anggar. Pak Warno juga heran, tak hanya rupa dan raga yang persis, tapi juga cara memperlakukan pasangan saat bercinta juga sama dengan apa yang dilakukan Warsito pada Pak Warno. Jari jemari Anggar satu persatu membuka belahan itu dengan sedikit memijat-mijat pinggiran lubangnya yang membuat Pak Warno lemah tak kuat menahan sandaran tubuhnya di dinding pawon. Apalagi ketika Anggar menciumi dan menggigit kecil-kecil pipi bokongnya. Rasanya luar biasa dan rasa itu semakin menjadi-jadi saat lidah menantunya itu menyapu seluruh permukaan lubang kerutnya itu. Lidahnya berputar dan gerakan ujung lidahnya sedikit menancap-nancap mencoba membuka pintu lubang kenikmatan pria berusia senja itu. Anggar pun heran, meski usia mertuanya sudah kepala 5 ke atas, namun pantatnya masih kencang dan padat, dan lubangnya terlihat ranum, membuat Anggar tak tahan ingin segera merasakan lubang mertuanya itu. Anggar pun berdiri, mengarahkan singkong besarnya yang selama ini menjadi kebanggaannya itu, dan ingin menunjukkan pada mertuanya jika Anggar tak hanya mampu memuaskan anggun putrinya, tapi juga mampu memuaskan mertua yang ia sayangi saat ini. Slep, Anggar. Ya, terbelah sudah lubang pria berusia senja itu oleh menantunya sendiri. Sungguh kenikmatan yang telah lama tak ia rasakan selama ini, dan ia dapatkan dari menantunya sendiri. Pak Warno pun membatin. Warsito, mengapa kau datang dengan cara seperti ini? Apa yang aku rasakan pada Anggar sama seperti yang aku rasakan kepadamu. Maafkan aku Warsito, aku tidak dapat menolak putramu. Pak, lubang bapak enak sekali. Pantas saja papa dulu tergila-gila sama bapak. Dan Anggar yakin, andai papa masih hidup, papa gak akan pernah melewatkan setiap malam bersama bapak. Anggar, kamu benar-benar mengobati rasa rindu bapak pada papamu nak. Iya pak, nikmati pak. Anggar siap menggantikan papa menemani bapak. Gila, bapak luar biasa. Set. Anggar, bapak berat. Tidak ada yang tidak mungkin pak. Apa papa juga pernah menggendong bapak seperti Anggar menggendong bapak saat ini? Percis. Hentakannya juga percis. Bapak tak bisa berkata-kata lagi. Cups. Ya, kini giliran Pak Warno yang mencium Anggar dan Anggar pun membalas sembari terus menggenjot di depan tungku pawon dan di depan api yang membara. Semembara gairah antara menantu dan mertua. Ya, saking nikmatnya genjotan menantunya itu sampai Pak Warno tak mampu berkata-kata ketika melihat singkong bakarnya yang kini telah gosong di lalap api. Tak apa, Pak Warno urung menyantap singkong bakar, tapi lubangnya kini puas dan kenyang menyantap singkong menantunya sendiri. Pak, Anggar gak kuat. Keluarkan di dalam. Bapak ingin merasakan cairan dari keturunan Warsito. Iya pak. Anggar gak nyangka memiliki mertua seksi seseksi bapak. Jangankan papa, Anggar saja tergila-gila sama bapak. Set. Ya, Anggar pun menurunkan bapak mertuanya itu. Dan kini keduanya duduk di dingglik kayu sembari saling melempar senyum. Yah, gosong singkong bapak.
Maaf ya Pak, ucap Anggar mengusap keringat di keningnya. Sana, ke kamar mandi. Bapak akan masak seadanya untuk makan malam kita. Jangan Pak, Bapak capek. Kita cari makan di warung saja. Bapak lagi malas keluar, lagi pula di luar gerimis. Sebentar lagi hujan deras. Kan ada mobil Pak. Takut kejebak banjir, di bawah rawan banjir. Kasihan mobilmu, bagus-bagus nanti kotor, kena lumpur. Udah di rumah aja, tenang, Bapak bisa masak kok. Ya sudah, kalau gak ngerepotin. Buat mantu kesayangan, gak ada yang perlu direpotin. Ucap Pak Warno yang membuat Anggar jadi salting. Ya sudah, Anggar ke kamar mandi dulu ya Pak. Iya. Anggar pun pergi ke kamar mandi. Dan ketika di dalam kamar mandi, Anggar membatin dalam hatinya. Jika ada rasa senang dan sedih yang kini berkecamuk dalam hatinya. Antara senang bisa menikmati tubuh mertuanya, namun juga rasa bersalah pada istrinya. Jujur, meskipun Anggar menyukai laki-laki, namun Anggar juga mencintai istrinya. Ya, hatinya bercabang. Anggar juga tak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Anggar pun menyelesaikan mandinya dan kembali menghampiri mertuanya. Namun ternyata mertuanya sudah berpakaian rapi, duduk di meja makan dengan sajian makanan yang sudah tersaji seolah menyambutnya untuk dinner romantis. Meski dinner sederhana ala-ala kampung, tapi cukup romantis. Duduk. Makasih Pak. Cepat banget Pak. Cepet, cuma seadanya. Tidak mewah, hanya ada tempe, telur, dan kebetulan Bapak masak oseng-oseng tutut sawah. Tahu tutut sawah? Tahu Pak, keong, siput sawah. Iya, dan itu kesukaan papa kamu sewaktu masih hidup. Setiap kita main di sawah, papa kamu selalu berburu tutut dan menyuruh bapak memasaknya. Karena papamu suka masakan bapak. Cobain. Wah, ini sih mewah. Enak banget. Gak nyangka, bapak bisa masak dan rasanya mirip anggun ketika masak oseng-oseng kerang Pak. Namanya juga anaknya. Dan kamu tahu, papa kamu sangat senang sekali apapun masakan bapak. Kalau menurut Anggar, apapun dari bapak, pasti papa suka. Ucap Anggar tersenyum menggoda Pak Warno. Dan Pak Warno membalas senyumnya. Keduanya pun makan malam bersama dengan nikmat. Dan di sela-sela keduanya makan, Anggun memvideo call-nya. Dan ketiganya mengobrol bersama. Dan setelah keduanya selesai makan malam bersama, keduanya duduk-duduk di kursi depan, bersantai makan singkong goreng dan kopi sembari menikmati hujan di malam hari yang syahdu. Anggar, ya Pak, jangan sampai Anggun tahu antara kamu dan Bapak. Anggar mengerti Pak. Bapak sudah kehilangan keluarga Bapak, istri Bapak, papa kamu, dan Bapak gak mau kehilangan lagi putri Bapak satu-satunya. Anggar mengerti. Apa kamu selama ini juga sering bermain di belakang Anggun, baik dengan wanita ataupun pria? Anggar pun menjelaskan sejujur-jujurnya pada Pak Warno, apa yang telah terjadi pada dirinya dari dan sebelum mengenal Anggun, hingga membuat Pak Warno terperangah. Begitu Pak, hanya Anggun dan Bapak yang membuat Anggar seperti ini. Anggun yang berhasil membuat Anggar tobat, dan Bapak yang membuat Anggar kumat. Tapi jujur Pak, dalam hati Anggar yang paling dalam, Anggar sangat menyayangi Anggun. Tapi begitu bertemu Bapak, sudah. Satu hal yang Bapak pinta dari kamu. Seperti apapun kamu, jaga keluarga kecilmu. Belajar dari Bapak dan Papamu. Jangan sampai kamu meninggalkan keluargamu seperti yang Bapak lakukan. Dan jangan sampai kamu menyesal seperti Bapak. Anggar mengerti Pak. Anggar akan menjaga Anggun sebagaimana Bapak menjaga Anggun ketika kecil. Bagus. Ada satu hal yang ingin Bapak tanyakan padamu. Apa itu Pak? Kamu harus jawab jujur. Baik Pak. Jika kamu berada di suatu pilihan di mana kamu terdesak dan harus memilih, siapa yang akan kamu pilih? Jati dirimu atau keluargamu? Keluarga. Anggun atau Bapak? Anggun, ucap Anggar dengan tegas dan lantang yang membuat Pak Warno tersenyum, lalu menyeruput kopinya dan... Ya,
Kali ini Pak Warno mengecup bibir Anggar dan Anggar membalasnya dan menyambut ciumannya. Lalu Pak Warno menarik dan membawa Anggar masuk ke dalam kamarnya. Ya, keduanya kini merengkuh kenikmatan dan lagi-lagi menghabiskan malam bersama hingga pagi menjelang. Di rumah Anggar sendiri, Anggun baru saja sampai rumah. Setelah semalam menginap bersama Dede di rumah nenek. Dan setelah tadi sempat berbelanja dan menidurkan Dede, waktu menunjukkan pukul 11 siang. Anggun pun bersiap-siap hendak memasak untuk makan siang bersama bapaknya nanti. Ya, Anggun sangat senang akhirnya bisa berkumpul dengan bapaknya kembali. Dan rencananya malam ini Anggun akan mengajak bapaknya jalan-jalan keliling kota bersama-sama. Di makam, jika Anggun sedang menyiapkan makan siang untuk bapak dan suaminya, Anggar sendiri mengantarkan bapak mertuanya sendiri untuk mampir di makam papanya. Ya, Pak Warno ingin nyekar ke makam seseorang yang sangat berkesan dalam hidupnya. Warsito, dulu kamu berjanji jika kamu akan menemuiku dan kita akan tinggal bersama di desa. Tapi nyatanya hari ini aku yang menemuimu. Aku datang, Warsito. Aku datang bersama putramu yang ternyata adalah suami putri kesayanganku. Takdir apa yang membuat darah kita tak terpisah sekalipun kamu pergi dariku. Tapi kini keturunan kita bersatu. Warsito, aku kangen sama kamu. Ya, Anggar mengelus pundak Pak Warno dan menenangkannya. Dan setelah tenang, keduanya akhirnya melanjutkan perjalanan ke rumah Anggar. Dan tak lama kemudian sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak, teriak Anggun mencium tangan bapaknya. Lalu Anggar menghampiri dan mengecup istrinya. Rumah kalian besar juga. Alhamdulillah, Bapak senang melihat kalian sukses. Alhamdulillah Pak, disyukuri. Lalu, mana cucu Bapak? Lagi tidur Pak, sini Pak barangnya. Ayo Pak, Anggun antar ke kamar Bapak. Siapa tahu Bapak lelah mau selonjoran dulu. Anggun lagi masak, habis ini matang kita makan siang bareng. Sini sayang, biar abang yang bawa tas Bapak. Dan abang antar ke kamar, kamu lanjut masak aja. Iya bang. Mari Pak. Ah iya. Anggar pun mengantar bapak mertuanya itu ke lantai 2. Dan begitu sampai kamar, set, brak, cups. Anggar, jangan. Sebentar saja Pak, lagi pula Anggun sedang sibuk memasak. Tapi Anggar, gak apa-apa Pak, sebentar saja. Anggar ketagihan main sama Bapak. Tetap saja tidak aman Gar. Nanti saja kalau di rumah Bapak lagi, biar lebih bebas. Anggar gak sabar jika harus menunggu 1 minggu lagi. Karena lusa Anggar gak bisa ngantar Bapak. Dan Bapak harus diantar supir, karena Anggar ada meeting. Iya Bapak tahu, tapi ini sangat beresiko. Kamu harus bisa mengendalikan nafsumu. Cuma sebentar Pak, coba pegang. Anggar sudah tegang. Anggar. Ya, Pak Warno heran dengan menantunya yang tak sabaran itu. Percis kelakuan Warsito papahnya. Jika sedang birahi, cepat-cepat harus dituruti. Jujur Pak Warno senang. Namun Pak Warno tak mau jika putrinya sampai tahu dan mengecewakannya. Anggar merebahkan Pak Warno ke ranjang dan menindih tubuhnya. Dan berusaha membuka dengan paksa kancing kemejanya. Dan begitu kemeja Pak Warno terbuka sempurna. Pak, krek. Seketika keduanya langsung duduk terkejut melihat Anggun tiba-tiba masuk. Anggun? Loh, kenapa bang? Pak, kenapa buka baju? Oh, Bapak gerah. Biasa, di kampung deket sawah. Loh, abang gimana sih? AC-nya kok gak dinyalahin? Ini, abang nyariin dari tadi, gak ketemu remote-nya. Oh iya, aku simpan di atas lemari. Maaf, soalnya kan kamar ini gak pernah ditempati kecuali ada tamu. Ucap Anggun menyalakan AC. Udara kamar pun dingin, sedingin hati Anggar dan Pak Warno yang kini lega. Sayang, udah matang? Udah, ini loh handuk buat Bapak, takutnya Bapak gak bawa handuk. Iya, Bapak lupa. Makasih ya, Nduk. Ya udah, Bapak mandi aja dulu, kita tunggu di bawah ya. Habis ini makan siang. Ucap Anggar pada Pak Warno. Ya sudah, Bapak mandi dulu. Yuk sayang, abang juga mau mandi. Ucap Anggar merangkul Anggun keluar kamar. Dan begitu hendak menutup pintu kamar, Anggar sempat mengedipkan mata pada bapak mertuanya itu.
dan pintu pun tertutup. Pak Warno pun mengelus dada. Dan di kamar Anggun sendiri, Anggun heran ketika Anggar tiba-tiba saja mengajaknya bercinta. "Bang, tumben." "Iya, abang tiba-tiba kangen. Sehari semalam gak ketemu istri abang." "Cuma jemput bapak aja kangen. Yuk, mumpung dede bobo." Singkat cerita, setelah selesai mandi, ketiganya pun menuju ke meja makan untuk makan siang bersama. "Pak, Anggun masak banyak hari ini. Anggun juga nyambel karena bapak suka sambal." "Mewah sekali. Makasih ya nak." "Iya pak, yang banyak ya makannya." "Iya nak." HP Anggun berbunyi tanda panggilan masuk. "Ya." "Oh begitu. Iya, saya segera ke butik." "Ada apa sayang?" "Bang, Anggun ke butik dulu ya. Ada customer prioritas yang mau belanja, jadi harus Anggun sendiri yang melayani." "Abang antar ya." "Gak usah, abang temenin bapak aja. Anggun sama supir aja." "Pak, Anggun tinggal dulu ya." "Oh gitu." "Iya pak." "Bang, titip dedek ya." "Iya sayang." Ya, Anggun pun pergi diantar supir ke butik. Namun saat di perjalanan, HP-nya berbunyi. "Ya, gimana? Ibunya masih belanja?" "Udah pulang. Cuma nyari dress polka polos." "Ada? Ada komplainan gak?" "Ah, syukurlah. Ya sudah, saya gak jadi ke butik ya. Saya balik lagi, soalnya ada bapak saya di rumah. Tolong handle dulu ya." "Iya, yuk makasih." "Pak, puter balik ke rumah aja, gak jadi ke butik." "Baik non." Ya, Anggun pun diantar supir kembali ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, Anggun sempat belanja ke toko buah. Dan ketika di toko buah, supirnya memberitahukan jika istrinya baru datang dari kampung dan minta dijemput di terminal. "Non, maaf, apa setelah ini saya boleh sekalian jemput istri saya di terminal? Numpang mobil ini, soalnya dari tadi gak nemu bis, masih nunggu 2 jam lagi, kasihan." "Oh, ya udah, jemput aja pak langsung. Saya bisa naik taksi, kasihan ibunya. Toh kan saya udah deket, biar saya gak muter." "Gak apa-apa non, gak apa-apa pak." "Ya sudah kalau begitu, makasih. Saya jemput istri dulu ya non." "Ya pak, hati-hati ya, salam buat ibu." "Ya non." Ya, Anggun pun lanjut berbelanja buah-buahan. Dan ketika berbelanja, HP-nya berbunyi kembali. Ibunya menelpon. "Ya bu." "Dedek ibu ambil. Mau ibu ajak jalan-jalan sebentar." "Apa? Loh, jadi ibu tadi ketemu bapak?" "Sudah, tadi bapakmu yang gendong dedek pas bangun tidur." "Terus apa kata bapak?" "Ya syukurlah, bapakmu sehat. Cuma nanya kabar aja. Ibu gak banyak ngomong, malah ayahmu yang ngobrol sama bapakmu. Malah ditawarin mampir, dan kata bapakmu kapan-kapan mampir." Alhamdulillah, Anggun seneng dengernya kalau bapak sama ibu akur. Udah tua masa mau musuhan. Ya sudah, nanti malam ibu balikin dedek." "Iya bu." Ya, Anggun pun naik ojek pulang ke rumahnya. Dan begitu sampai, rumah terlihat sunyi, padahal mobil Anggar masih terparkir. Anggun menuju ke kamar, kosong. "Bang," panggil Anggun, namun tak ada jawaban. Di meja makan pun kosong. Mungkin Anggar sedang bersantai di lantai 2 bersama bapaknya. Tapi kenapa tidak di bawah saja? Di atas kan tidak ada TV. Anggun yang penasaran pun seketika naik ke lantai 2. Namun ketika langkah kakinya berjalan perlahan menaiki tangga atas, "Anggar, kamu benar-benar mirip Warsito. Benar-benar nekat." "Jujur saja pak, bapak suka kan? Meski nekat, tapi bapak nikmat," ucap Anggar sembari menggenjot bapak mertuanya. "Gar, bapak takut Anggun datang. Jangan bodoh." "Tenang saja pak, Anggun pasti masih lama." Gila, lubang bapak sama anak sama-sama enak. Sedap." "Krik, abang!" "Anggun!" teriak keduanya saat Anggun tiba-tiba masuk dan memergoki Anggar sedang menunggangi bapaknya sendiri. Brak, Anggun pun pingsan. Satu minggu kemudian, saat ini Anggun berada di rumah ibunya. Rasa trauma membuat Anggun tak mau kembali ke rumah Anggar. Juga tak mau bertemu Anggar dan juga bapaknya. Meski Anggar dan bapaknya mencoba berkali-kali menemuinya, namun Anggun tetap tak mau bertemu dan mengurung dirinya di kamar.
dan menangis sepanjang hari. "Anggun, anak ibu, yang sabar ya nak. Ibu gak nyangka jadinya akan seperti ini. Ibu gak nyangka bapakmu tega. Gak cuma tega sama ibu, tapi sama kamu darah dagingnya sendiri. Bapakmu benar-benar bejat, manusia rusak. Sekarang kamu sudah dewasa. Kamu sekarang bisa tahu. Itulah kenapa ibu memutuskan untuk meninggalkan bapakmu. Karena bapakmu menyukai laki-laki. Dan karmanya kini menimpa anaknya sendiri. Bapakmu benar-benar menjijikan. Suamimu juga sama-sama menjijikan. Sekarang terserah kamu saja. Ibu tidak mau ikut campur urusan rumah tanggamu. Tapi sebagai ibu tidak mau melihat anak ibu tersiksa batin." Di desa sendiri, Pak Warno benar-benar menyesal. Hari-harinya kini duduk termenung memikirkan putri semata wayangnya. Yang ditakut-takutkan Pak Warno akhirnya terjadi juga. Pak Warno terus-menerus menghubungi Anggun, namun Anggun tak mau mengangkatnya. Bertahun-tahun Pak Warno merindukan kehangatan keluarga kecilnya bersama putrinya, namun kebahagiaan itu lenyap karena ulahnya sendiri. Pak Warno merasa gagal menjadi seorang bapak yang durhaka pada anaknya sendiri. HP Pak Warno berbunyi, Anggar menelpon. "Pak, maafin Anggar. Anggun belum mau bertemu dengan Anggar." "Sudahlah, semua sudah terjadi. Kamu harus menentukan pilihan. Lupakan bapak dan jangan temui bapak lagi. Pertahankan keluarga kecilmu. Minta maaflah pada Anggun. Biar bapak yang mengalah. Toh bapak sudah terbiasa sendiri." Tut tut tut, ucap Pak Warno menutup teleponnya sembari sesegukan. Lagi-lagi Pak Warno teringat kata-kata Anggun. "Andai saja Anggun tahu bapak homo, Anggun tak akan sudi mencari bapak. Dan sekarang Anggun juga tak sudi bertemu bapak. Anggun jijik punya bapak homo. Anggun benci sama bapak, benci sebenci-bencinya." Ya, Pak Warno kini hanya bisa meratapi nasibnya yang kini kembali kesepian. Di rumah Ibu Anggun. Ya, pagi ini Anggar kembali menemui Anggun di rumah ibunya. Berkali-kali Anggun menolak bertemu, namun Anggar tetap kekeh ingin bertemu Anggun. Dan setelah mengalami perdebatan yang alot dengan ibu dan ayah Anggun, Anggar pun diizinkan masuk ke kamar Anggun. "Anggun, keluar. Anggun gak mau ketemu abang. Abang tega, abang jahat. Anggun salah apa bang? Anggun kurang apa selama ini sama abang?" "Tidak ada. Kamu istri sempurna buat abang. Tak ada satupun kekurangan yang ada pada istri abang. Kekurangan justru ada pada diri abang. Jujur, sebelum abang menikah denganmu, abang menyukai laki-laki." "Kenapa abang gak bilang dari awal? Kenapa baru sekarang?" "Kalau abang jujur, kamu gak akan mau sama abang. Abang memilih menikah sama kamu karena cuma baru kamu satu-satunya wanita yang bisa membuat abang jatuh cinta. Dan tujuan abang menikahi kamu itu juga karena abang berharap abang bisa berubah. Dan abang berhasil. Tapi ketika bertemu bapak, maafin abang. Abang salah." Sekarang Anggun jadi tahu apa alasan ibu berpisah sama bapak. Sekalipun bapak selama ini baik, lemah lembut, tak pernah berlaku kasar, selalu mencukupi kebutuhan ibu. Tak terlihat selingkuh dengan perempuan, tapi ternyata sama percis yang dengan apa yang kamu lakukan saat ini padaku bang. Dan itu artinya, jangan tanyakan lagi hubungan kita ke depan seperti apa. Enggak, jangan pernah berpikiran sama seperti ibu. Kamu akan meninggalkan abang. Abang gak mau pisah sama kamu. Maaf bang, lebih baik kita pisah supaya abang bebas dengan lelaki manapun. Abang tidak mau dengan laki-laki manapun. Yang abang mau cuma kamu dan anak kita. Justru aku melakukan ini agar anak kita tidak tahu siapa bapaknya sebenarnya. Cukup di aku bang, cukup di aku. Jangan sampai ke anak kita." "Anggun, maafin abang. Beri abang kesempatan." "Tidak bang, Anggun kecewa sama abang." "Anggun, abang bisa aja pisah sama kamu. Tapi abang masih memikirkan anak kita. Oke fine, kamu bisa cari lelaki yang lebih segalanya dari abang. Tapi apa kamu gak mikir ketika anak kita sudah dewasa dan memilih ayah sambung, tapi dia masih mencari bapak kandungnya, seperti kamu mencari bapakmu, sekalipun bapakmu homo."
Andai saja aku tahu bapakku homo, aku pasti tak akan sudi mencarinya. Apalagi bermain dengan menantunya sendiri. Dek. Anggun, maafin abang. Abang salah. Beri abang kesempatan. Tolong. Abang sayang kamu. Tolong. Abang janji abang tidak akan menyakitimu lagi. Jika abang ingkar, abang rela kamu ninggalin abang. Abang bersumpah, abang gak akan ngelakuin kesalahan yang kedua kali. Maaf bang, Anggun sudah mantap ingin kita berpisah. Anggun, demi Tuhan, abang sungguh-sungguh. Abang bersujud di kakimu. Tak akan ada seseorang laki-laki yang telah melakukan kesalahan apapun, menjatuhkan harga dirinya bersujud di kaki wanitanya, jika ia tidak benar-benar sungguh-sungguh memohon demi orang yang dicintainya. Ucap Anggar kini bersujud memegangi kaki Anggun yang membuat Anggun sesegukan. Kalau abang cinta, kenapa abang nyakitin aku? Maaf. Beri kesempatan lagi. Abang sayang sama kamu. Kita tidak perlu menemui bapak lagi. Anggap saja bapak orang lain yang kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Tolong, maafin abang. Maafkan juga bapak. Kita hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Abang sayang sama kamu. Abang tidak akan beranjak jika kamu tidak mau memaafkan abang. HP Anggun berbunyi. Halo, ini siapa? Mas Parjo. Ya, ini benar Mbak Anggun. Iya mas, ada apa? Mbak, bapak gak ada umur, gagal jantung. Bapak. Sad ending.